Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sami yang saya hormati dan saya cintai, dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Baik, saya akan bacakan tepatnya pada bab yang ke-19. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullah wa adamana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-babu tasi' asyara fi fadilati du'ai. Bab yang ke-19 menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Qala Syahidi Syekh Abdul Qadir, telah berkata oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yambagi lil imami wal ma'mumi, tidak semestinya, tidak seyogyanya bagi seorang imam dan makmum ayakhruja minal masjidi min ghairi du'ain, keduanya keluar dari masjid setelah melakukan sholat tanpa terlebih dahulu berdoa. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak semestinya seorang imam dan makmum keluar dari masjid sebelum berdoa. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Beliau mentafsirkan ayat ini, ayat maksudnya iza faragta min ibadati fansab bid du'ai warghab ima indallah watlubhu minhu. Apabila kamu telah selesai melakukan ibadah, maka lanjutkanlah berdoa dan carilah apa yang ada pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah dari apa yang ada pada Allah. Jadi setelah kita melakukan sholat, lalu berdoa kepada Allah dan minta apa yang ada pada Allah, baik itu urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia maupun urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan sholat tanpa terlebih dahulu kita berdoa, kita pergi begitu saja. Waqad jaa fil hadisi, dan sungguh telah ada di dalam hadis, di mana hadis ini diriwayatkan dari Anas, Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dapatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza qamal imamu fi mihrabihi, apabila seorang imam telah berdiri di mihrabnya, wa tawataratis sufufu, dan telah rata, telah teratur, telah lurus oleh barisan, nuzilat rahmatu, maka diturunkanlah rahmat. Jadi kata Nabi, apabila seorang imam telah berdiri di mihrabnya dan barisan pun telah lurus rapi, maka di saat itu turunlah rahmatnya Allah. Fa'awalu zalika tusibul imama, maka awal yang pertama kali mengenai rahmatnya Allah itu adalah imam. Summa man an yaminihi, lalu orang yang ada di sebelah kanan imam. Summa man an yasarihi, kemudian orang yang ada di sebelah kirinya si imam. Summa tatafarraqur rahmah alal jamaah, baru kemudian rahmat Allah itu
terbagi-bagi kepada jamaah yang lain. Jadi rahmat Allah berikan yang pertama kali itu kepada imam. Lalu orang yang sebelah kanan imam, di belakang imam sebelah kanan, lalu yang sebelah kirinya, kemudian makmum yang lainnya. Sumayunadi malakun, kemudian malaikat menyeru, Rabiha fulanun wa khosira fulanun, telah untung oleh si fulan dan telah rugi oleh si fulan. Siapakah yang beruntung? Ar-rabihu man yarfa'u yadayhi biddu'a ilallah. Orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya dengan berdoa kepada Allah iza faraga min sholatil maktubah, ketika ia telah selesai dari melakukan sholatnya al-maktubah yang wajib. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya dengan berdoa kepada Allah ketika selesai melakukan sholat yang fardu, yang maktubah. Kemudian wal khasiru walladzi kharaja minal majdi bila du'ain. Adapun orang yang rugi adalah orang yang keluar dari masjid dengan tidak berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Fa idza kharaja bila du'ain, maka apabila seseorang itu keluar dari masjid dengan tanpa berdoa, qalatil malaikatu, maka berkata oleh para malaikat, ya fulanu istagnaita anillahi ta'ala. Wahai fulan, kamu tidak butuh kepada Allah. Ma'laka indallahi hajatun, tidak ada bagimu, bagi Allah itu kebutuhan. Maksudnya, apakah kamu tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para pecinta sami yang saya hormati, jadi apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya bacakan, itu adalah anjuran bahwa tidak semestinya selesai sholat kita tidak berdoa, tidak melakukan doa kepada Allah, tidak minta kepada Allah. Bahkan sampai malaikat mengatakan, wahai fulan, apakah kamu tidak butuh kepada Allah dari apa yang ada pada Allah? Mudah-mudahan doa terlebih dahulu setelah kita melakukan sholat fardu, sebelum kita meninggalkan masjid, mushola atau tempat sholat kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.